beberapa add-on MCPE atau Minecraft Bedrock Edition yang mungkin kalian bisa coba untuk survival kalian. Sistem Dynamic Light. Jadi pada add-on kali ini akan membuat benda yang bercahaya akan bisa menyinari sekitar, guys. Contohnya seperti ini, guys. Di sini bisa kalian lihat. Kalian juga bisa menaruh torchnya di tangan kiri dengan cara menekan ke area yang kosong, guys. Dan juga add-on ini akan menambahkan beberapa helm yang bisa digabung dengan torch, guys, seperti di video ini. Dan ini penampilannya. The Make Number, The Make Indicator. Di add-on kedua ini akan membuat tampilan Minecraft-nya menjadi seperti sedikit ada RPG-nya, guys. Gini nih contohnya. Nah, jadi pas gua hit tuh kan ada The Make numbernya, guys. Jadi kalian tuh bisa tahu the make yang kalian berikan. Kita coba lagi. Agak delay. Oh, itu di atas. Nah, gitu, guys. Nah, jadi kalau kalian ada di mode kreatif, kalian bisa ambil yang namanya itu setting. Ini pengaturan untuk add-onnya, guys. Nah, tapi kalau kalian main survival, kalian bisa menggunakan resep crafting seperti ini, guys. Jadi kalau kalian udah punya item ini, kalian bisa setting add-onnya, guys. Berapa lama ininya bertahan dan lain-lain. Nah, jadi kayak gini kalau gua setting. Lihat tuh, angkanya jadi lama kan bertahannya. Rayon, Java Saturation, dan Regeneration. Jadi di add-on ini akan mengubah sistem regennya sama seperti di Java, guys. Kita biarin dulu ininya ngehit gua biar darah gua ngurang ya. Bisa kalian lihat ini regennya emang deres ya, guys ya. Ini akan membantu untuk kalian survival biar kalian gak akan cepat mati, guys. Biar kalian bisa lihat perbedaannya, gue kasih tahu nih perbandingannya. Jadi ini adalah perbandingannya ya, guys ya, antara yang pakai Java Saturation sama yang enggak. Kalian bisa lihat di sini regennya. Tree Copper atau Capitator. Jadi pada add-on kali ini akan mempermudah kalian dalam menebang perpohon-pohonan. Jadi kalau kalian nebang pohonnya kan biasanya satu-satu, tapi di add-on ini kalian bisa langsung meratakan satu pohon dengan mudah, guys. Kelebihan add-on ini gak seperti Tree Capitator yang lain, guys. Jadi kalau kalian jongkok langsung ngancurin itu kan hancur semuanya. Tapi di add-on ini ada beberapa fase untuk hancurinnya. Seperti kalian lihat ini ada beberapa fase. Ini adalah kelebihan, ntar gua tunjukin. Jadi ketika sudah hancur semuanya, ini akan terus merambat sampai ke paling atas. Jadi kalian tinggal tenang aja nih. Nanti pun daun-daunnya juga akan rontok sendiri kok. Jadi gak perlu khawatir, guys. Dan jangan lupa ketika kalian tebang pohon, kalian tanam lagi ya, biar pohonnya jadi lagi, guys. Dan inilah yang gue maksud sebagai kelebihan add-on ini, guys, dibandingkan Tree Capitator yang lain. Jadi misalnya nih, kalian tuh punya rumah ya, kalian tuh gak sengaja nih keklik, bukan keklik, kehancurin. Nah, aman. Soalnya kalau di add-on Capitator lain ini akan langsung hancur. Tapi karena di add-on ini memiliki beberapa fase sebelum hancur, jadilah aman, guys. Jadi kalian gak perlu khawatir jika kalian gak sengaja ngehancurin rumah kayu kalian ya, guys ya. Paint Miner. Jadi pada add-on kali ini mungkin ini sepertinya sama, guys, sistemnya kayak add-on Tree Capitator tadi, guys. Sama-sama menghancurkan satu blok yang terhubung. Jadi kita coba nih ke iron ini. Kita jongkok lalu kita hancurin. Caranya gitu, guys, cukup simple kan. Nah, langsung hancurin semua, guys. Ini akan mempermudah kalian untuk survival, guys. Mempercepat juga untuk kalian bermainnya. Dan ini tidak hanya untuk iron, guys, ini juga bekerja untuk semua award, termasuk diamond, emerald, gold, dan lain-lain, guys ya. Dan yang paling kerennya lagi, ini tuh add-onnya kompatibel, guys, sama add-on custom ore yang kalian download. Misalnya kalian tuh ngedownload add-on yang nambahin ore-ore baru ke Minecraft kalian. Jadi ini pun bekerja juga ya, guys ya. Nah, jadi di sini gue cobain lagi nih ke gold, diamond, coal sama emerald dulu, guys, untuk sekarang ya, guys ya. Kalian bisa coba di survival kalian untuk paint miner ini ya, guys ya. Kita awali ke gold dulu. Apakah bisa? Ya, pasti bisa. Langsung ke diamond, coal, dan emerald, guys.
Lihatlah, ini sangat bagus untuk survival kalian ya guys ya. Membuat lebih simpel dan lebih cepat ya guys ya. Java Combat. Oke, pada add-on kali ini akan merubah mekanik combat kalian menjadi seperti Java, guys. Tapi kekurangannya, guys, di sini kita jadi gak bisa nge-spam. Jadi kita gak bisa nge-spam hit, guys. Kalau di Bedrock kan bisa nge-spam. Nah, tapi kalau kita pakai add-on Java Combat ini, jadi gak bisa di-spam. Jadi kalau kalian ngehit tuh ada cooldownnya guys ya. Kalau di kalian spam ntar damage-nya gak ada. Bukan gak ada sih, lebih tepatnya damage-nya gak akan sesakit kalau di mainnya cooldown. Lihat nih, kita coba nge-spam. Tuh. Jadi lama matinya. Jadi usahain cooldown ya mainnya, jangan di-spam kalau pakai Java Combat ini. Dan ada lagi kelebihan lainnya untuk Java Combat ini yang tidak ada di Bedrock Edition pada umumnya. Jadi kalau kalian tuh banyak musuh ya kayak gini, banyak mob, kalian tuh kalau ngehit nih, kita praktekkan, lihat. Ngehitnya itu langsung area itu kalau kalian ngehitnya, lihat. Jadi ini memudahkan juga untuk kalian kalau lagi dikeroyok sama mob-mob hostile ataupun apalah. Jadi akan lebih mudah ngekillnya. Jadi damage-nya itu area. Dan satu lagi ini kelebihan untuk Java Combat ini adalah damage kampak atau X lebih besar daripada damage X yang ada di Bedrock Edition seperti biasanya. Jadi damage-nya itu akan lebih besar, guys. Di sini kalian bisa lihat damage-nya adalah 10, guys. 10 X itu. Dan untuk yang lainnya kayaknya normal-normal aja. Waila. Jadi pada add-on kali ini akan membantu kalian untuk mengetahui nama-nama dari item, mob, ataupun lain-lain ya guys ya. Menurut gue ini add-on yang salah satunya lumayan cukup membantu ya guys untuk kalian survival. Jadi langsung saja kita lihat. Jadi ketika kalian itu mengarahkan pandangan kalian ke suatu blok ataupun intinya apapun lah gitu, maka akan ada namanya. Coba kalian bisa lihat di atas ini ya. Jadi selain bisa mengetahui nama item, jadi add-on ini pun bisa mengetahui hal-hal lainnya. Gua akan contohin di sini ya guys ya. Jadi kalau kalian lihat suatu mob itu akan menampilkan bar darahnya. Ini juga secara real time ya guys ya. Benar-benar mengikuti itu waktu aslinya. Jadi kalian bisa tahu nih mob ini tuh darahnya ada sisa berapa lagi ataupun lain-lain. Dan banyak lagi mob-mob yang kalian bisa lihat ntar itunya, bar darahnya. Dan yang paling kerennya lagi bisa melihat darah player juga ya guys ya. Tapi karena di sini gua gak ada temen ya, jadi ya mungkin kalian bisa coba untuk survival bersama teman kalian itu ya guys ya. Kalian pengen make armor, tapi pengen make elytra juga. Tenang, di add-on ini kalian bisa satuin. Yo, jadi kalian bisa ngesatuin armor dan elytra, jadilah armored elytra ya guys ya. Kalian bisa pakai full set. Ini kalau kalian lagi berdiri di satu blok, ini bakal berubah jadi armor. Cuman kalau kalian lagi terbang, ini bakal jadi kayak elytra. Jadi ya walaupun di sini kelihatannya kayak gua gak pakai armor ya guys ya. Ini kayaknya gara-gara tabrakan sama apa tuh namanya? Action and stop coy. Untuk cara buatnya mah simple guys, tinggal kalian satuin sama elytra aja armornya, chestplate-nya ya. Itu cukup simple sih kata gua mah. Gak perlu pakai tambahan lagi. Ya guys. Take a seat. Jadi kegunaan add-on ini adalah untuk memberikan pengalaman bermain survival kan menjadi lebih realistik atau lebih indah lah lebih tepatnya itu ya guys ya. Jadi kalian tuh bisa duduk seperti di batang pohon, di slab ataupun di stair ya guys ya. Kita contohin nih. Kita bisa duduk di sini. Nah, gini nih. Dan tentunya kalian bisa duduk di slab ya guys ya. Dan juga selain di slab bisa juga di stair ya guys ya. Ini akan membuat survival kalian menjadi lebih anjay ataupun lebih keren. Dan ini juga memperkeren ketika kalian punya rumah cuy.
Improved Backpack. Jadi add-on kali ini akan menambahkan beberapa simple backpack untuk kalian coba. Jadi benar-benar simple ya guys ya, gak ada tambah-tambahan lagi untuk backpacknya. Di sini tersedia beberapa backpack yang bisa kalian coba, mulai dari yang small, medium, big, hingga extra big. Dan juga bahan pembuatannya beda-beda ya guys ya. Dan ini adalah tampilan-tampilan ketika kalian memegang backpacknya cuy. Jadi otomatis kayak ke belakang gitu. Walaupun bentukannya gak berubah, walaupun warnanya doang sih yang berubah, tapi fungsinya mah berubah guys. Jadi sini akan memberikan beberapa slot inventory. Seperti yang small ada 2 baris, yang medium ada 4 baris. Dan juga masih ada yang big sama yang extra big yang memiliki slot penyimpanan yang lebih banyak ya guys ya. Kalian ntar bisa coba sendiri. Untuk buat backpacknya kalian bisa lihat ya guys ya. Untuk yang small ada juga, yang medium, yang big dan yang extra big di sini sudah ada ya guys ya. Kalian bisa coba nanti untuk membuatnya di survival kalian. Pick up and carry. Di add-on ini akan mempermudah kalian untuk memindahkan mob ya guys ya, juga chest. Namun di sini entah kenapa chestnya gak bisa dipindahin. Jadi mungkin kalian bisa coba di world kalian sendiri ya guys ya. Caranya sama kok. Caranya kalian tinggal jongkok lalu loncat ya guys ya. Otomatis mobnya akan berada di tangan kalian ya guys ya. Ini akan membantu untuk kalian memindahkan hewan-hewan nih. Misalnya mau ke kandang ya guys ya. Kalian bisa tinggal lari aja sih. Bahkan zombie pun bisa kalian angkat ya guys ya. Kalau gak salah yang gak bisa diangkat tuh kayaknya kayak Warden, Ender Dragon, Wither, dan mungkin ada beberapa mob lagi yang gak bisa diangkat ya guys ya. Iron Golem bisa. Durability Armor Pure. Oke, jadi yang seperti yang bisa kalian lihat di sini nanti akan muncul durability armor kalian juga dengan shieldnya. Ini akan membantu untuk kalian, mempermudah kalian untuk bermain survivalnya ya guys ya. Oke, jadi itu adalah add-on yang terakhir dan total ada 12 add-on yang gue bagikan di sini ya guys ya. Thank you semuanya yang udah nonton di video kali ini. Gua Arya Krenep pamit dulu. Bye.